teman-teman, hari ini saya akan memprediksi Ferny Hassan. Ferny Hassan ini sudah dilaporkan Densu terkait unggahan postingan di IG-nya yang menyatakan DNA yang kedua, yang intinya meminta untuk melakukan tes DNA yang kedua kepada Densu. Dan disinilah membuat Densu yang tadinya hidupnya sudah harmonis, adem ayem dengan istrinya menjadi murka, ibaratnya macan tidur yang dibangunkan kembali. Dan akhirnya Densu melaporkan Ferny Hassan terkait pemberitaan yang sudah diunggahnya di IG tersebut. Yang ingin saya lihat di sini adalah bagaimanakah nasib Ferny Hassan terkait masalah ini. Dan kita juga tahu menurut pemberitaan unggahan di IG-nya terkait permintaan tes DNA itu akhirnya di take down. Apa maksudnya? Takutkah atau bagaimanakah? Mari kita lihat di sini untuk energi Ferny Hassan. Bagaimanakah kondisi kejiwaan Ferny Hassan terkait masalah ini? Maju terus, pantang mundur kah? Ataukah ada depresi, tekanan kejiwaan, dan lain sebagainya? Bagaimana kejiwaan Ferny Hassan saat ini? Insting naluri. Jadi dia masih merasakan atau masih ada jiwa keibuan bahwa Densu ini adalah ayah dari anaknya. Instingnya yang bermain. Kemudian, tapi dia merasa apa yang sudah dilakukan ini juga membuat hidupnya menjadi nggak tenang. Sebuah tindakan yang bisa mengarah sebuah tindakan yang salah seperti itu. Kurang hati-hati dalam penyampaian di postingan dan lain sebagainya. Sekalipun instingnya ini merasa bahwa Densu ini adalah ayah dari anaknya. Tapi itu sebuah kesalahan ternyata. Kartunya mirip yang kemarin tuh ya, yang keluar. Kemudian satu kartu lagi, fight. Jadi dia masih yakin di sini teman-teman. Yakin sepenuh hati bahwa Densu adalah ayah dari anaknya. Mengapa begitu yakin? Padahal hasil dari tes DNA sudah menyatakan bahwa Densu bukan ayah biologis dari anaknya. Apa yang membuatmu kamu yakin? Satu kartu lagi ya. Tapi di sini itu sebuah buang-buang waktu. Mengapa buang-buang waktu? Karena ada penolakan, ada rejection, karena tidak sesuai dengan hasil tes DNA. Jadi masih mul aja yang dipikirkan Ferny Hassan ini ya. Jadi Ferny Hassan ini sampai saat ini masih meyakini bahwa Densu adalah ayah dari anaknya, ayah biologis dari anaknya. Ada fight, yakin, dan ada insting, jiwa keibuannya yang berkata. Tapi sayangnya semuanya itu hanya kesia-siaan belaka karena ada penolakan dari tes DNA yang menyatakan bahwa Densu bukan ayah biologis dari anaknya. Ini yang keluar ini yang masih melatar belakangi masalah ini ya teman-teman. Jadi mengapa dia menulis status seperti itu? Karena dia masih yakin jika anaknya adalah anak Densu. Tapi sayangnya semuanya itu akan sia-sia belaka. Keyakinan itu akan sia-sia belaka karena ternyata di tes DNA berapa kali pun nanti akan ada penolakan yang artinya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Selanjutnya kita cari tahu ya bagaimanakah kejiwaan dari Ferny Hassan ini terkait dengan pelaporan Densu. Orang dilaporkan ke kepolisian pastinya juga nggak enak ya teman-teman, was-was dan lain sebagainya. Tapi bagaimanakah dengan Ferny Hassan ini? Acceptance, salah penerimaan, lagi-lagi salah penerimaan. Mengapa kamu salah penerimaan? Karena di sini ada pencerahan, dia ingin mendapatkan sebuah keakuratan atau sebuah kondisi yang bisa membuat dirinya yakin bahwa ini adalah bukan anak Densu, yang artinya dia ingin ada tes DNA ulang di sini. Dan Densu melaporkan ke kepolisian itu merupakan dia beranggapan salah terima di sini. Jadi sebenarnya yang mulai ini kan dia. Kenapa dia salah terima? Harusnya dia introspeksi diri. Seperti itu harusnya. Kemudian
kreasi, mulailah ada usaha-usaha. Usaha-usaha untuk apa? Untuk perception, pemikiran. Lagi-lagi dia ini nggak merasa bersalah, teman-teman. Apa yang dia rasakan ini bener. Laki-laki seperti itu. Satu kartu lagi. Ada simbol joy, kesenangan. Jadi di sini teman-teman, ada indikasi dia nggak merasa bersalah. Dia merasa salah terima malahan ketika dia melaporkan ke pihak yang berwajib. Dikarenakan di sini dia menjalani hidupnya sesuai dengan pikirannya, alam pikirnya, perception, pemikirannya, yang merasa dia tidak bersalah di sini, yang merasa dia ingin adanya kejelasan atau ingin adanya sesuatu yang bisa membuat dirinya merasa yakin itu adalah anaknya. Makanya di sini ada simbol kreasi, usaha-usaha untuk bisa mengarahkan ke tes DNA ulang lagi. Untuk apa? Untuk sebuah kesenangan dia. Sebenarnya untuk sebuah kepuasan dia. Jadi di sini yang kita lihat dari Ferny Hassan ya, dia berpikir dengan persepsinya sendiri. Saya ingin cari tahu fotonya biar bisa melihat karakternya. Ferny Hassan karakternya orangnya kaku, sulit diberi nasihat, sulit diberi masukan. Dia merasa dirinya yang paling benar. Dia menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang selalu digenggamnya. Dengan prinsipnya yang kuat, jadinya ketika ada masukan, entah masukan baik, entah itu masukan buruk, akan sulit untuk diterimanya. Karena dia merasa, saya sudah benar sesuai dengan prinsip saya. Ini ya, yang membuat sekalipun dulunya sudah ada hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Densu bukan ayah biologis anaknya. Ini dalam hatinya masih belum bisa menerima hingga saat ini. Makanya, naluri keibuannya yang berbicara. Saya yakin bahwa tes DNA itu ada sebuah kesalahan atau ada sebuah keraguan, sehingga hingga saat ini dia masih saja meyakini seperti itu. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah kesia-siaan belaka, disipating, penggamburan waktu, penggamburan tenaga terkait ketika dia minta tes DNA ulang lagi. Karena apa? Nanti hasilnya tetap ada penolakan. Nah, kemudian ketika saya lihat bagaimana kondisi kejiwaannya, tetap saja dia merasa nggak bersalah di sini. Dia malah salah terima atas pelaporan Densu itu. Dan dia merasa bahwa dirinya di sini udah bener. Dan mulailah ada usaha-usaha yang terkait dengan pikirannya dan demi sebuah kepuasan. Jadi sulit juga menghadapi orang-orang yang seperti ini, yang bisa dikatakan percuma orang ini dibilangi. Orang ini akan sadar sendiri ketika akan nyungsep sendiri. Makanya nggak usah dinasihati, nggak usah dikasih masukan dan lain sebagainya, karena dia berpikir atau dia menjalani hidupnya dengan prinsip-prinsipnya yang digenggam erat sesuai dengan akal pikirnya. Nah, ketika seseorang itu terlalu menggenggam erat prinsipnya yang ada, ketika ada masukan-masukan baik, nasihat-nasihat baik terhadapnya akan dimentai. Jadi ya biarin saja dia lakukan itu, nanti kau nyungsep sendiri. Karena di sini sebenarnya buang-buang waktu saja ketika membongkar-bongkar aib masa lalu, ketika ingin tes DNA lagi, karena di sini ada penolakan nanti hasilnya. Yang berarti Densu bukan ayah biologis dari anaknya. Dan kenapa dia menulis status di IG-nya seperti itu? Itu untuk kepuasan dirinya. Kepuasan hatinya bisa menyampaikan unek-uneknya yang selama ini dipendam. Intinya di situ. Karena dia merasa berpikiran bahwa apa yang diyakini itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ya sulit teman-teman terhubung dengan orang yang seperti ini. Orangnya ini lebih fokus untuk dirinya sendiri daripada untuk orang lain.